Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu dalam belajar bersama, dan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan lingkungan belajar. Nah, bicara lingkungan belajar itu sesuatu yang sangat umum dan saya rasa pembahasannya bisa sangat luas, tapi kita coba batasi supaya pemahaman kita sama atau mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, di dalam sistem pendidikan ternyata lingkungan pendidikan itu punya peranan penting di dalam keberhasilan proses pendidikan, dan para pakar pendidikan umumnya sepakat bahwa lingkungan berkorelasi positif terhadap keberhasilan pendidikan seorang. Jadi kalau kita berada dalam lingkungan yang baik, harapannya kita akan tertular menjadi orang-orang yang baik. Atau kemudian contoh yang lain, ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang rajin, mungkin saja kita akan terbawa suasana menjadi orang-orang yang rajin. Kalau lebih spesifik lagi, berkumpul dengan orang yang berilmu akan menjadi orang-orang yang berilmu. Maka saya coba definisikan berdasarkan beberapa pemahaman bahwa lingkungan pendidikan itu adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan dan praktek pendidikan. Jadi proses pendidikan dan praktek pendidikan. Nah, berdasar dari definisi itu, kemudian lingkungan pendidikan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan sekolah, dan yang ketiga lingkungan pendidikan masyarakat. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga itu lingkungan yang pertama dan utama, itu jadi konsep dasarnya itu. Jadi disebut sebagai lingkungan atau lembaga pendidikan pertama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan, justru lembaga pendidikan inilah, maksudnya keluarga inilah yang pertama kali ada dan menjadi sumber pendidikan bagi anak, gitu ya. Nah, di dalamnya ternyata di dalam keluarga itu ada dua bagian pendidikan. Yang pertama adalah prenatal dan yang kedua postnatal. Prenatal itu sebelum lahir dan postnatal setelah lahir. Loh, kok bisa ada pendidikan sebelum lahir? Ya, di sini yang dimaksud adalah pendidikan yang hubungannya dengan kearifan masyarakat, di budaya-budaya yang kemudian dikembangkan masyarakat, atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang memang layak dilakukan atau biasa dilakukan. Berdoa, mendoakan anak, mendoakan janin sebelum lahir itu sesuatu yang umum. Mungkin yang hubungan dengan masyarakat atau kebudayaan, misal di Jawa ada mitoni, setiap 7 bulan itu kemudian ada mitoni yang tujuannya pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya, sehingga nanti bayi yang dilahirkan akan sehat, dan kemudian harapan orang tua atau keluarga itu memiliki doa-doa terbaik itu kemudian tersampaikan kepada anak. Kemudian bagaimana dengan postnatal atau setelahnya? Keluarga itu punya tanggung jawab keluarga kepada anaknya, yaitu yang pertama adalah cinta kasih atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Jadi hubungan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Yang kedua, motivasi kewajiban sosial. Jadi bagaimana orang tua itu memiliki konsekuensi untuk memiliki kewajiban kepada keturunannya, yang mendidik, ya, salah satunya itu. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial, yang harapannya orang tua bisa memberikan pengetahuan supaya anaknya nanti siap bermasyarakat. Nah, yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah. Kalau ini saya rasa sudah paham bahwa sekolah itu memang lingkungan pendidikan, tempatnya anak sekolah, tempatnya anak untuk mendapatkan ilmu, sehingga pastinya lingkungan sekolah adalah lingkungan yang digunakan di dalam pendidikan. Tapi apa saja sih sebenarnya tanggung jawab utamanya? Yang pertama adalah tanggung jawab formal kelembagaan sebagai sebuah sekolah yang mengacu pada tujuan atau fungsi pada ketentuan yang sudah berlaku secara perundangan atau dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua, tanggung jawab keilmuan. Jadi sekolah ya punya tanggung jawab untuk mentransformasikan ilmu, ya, ilmu pengetahuan dari kalau
fasilitatornya, yaitu dari guru kepada anak. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab fungsional, tanggung jawab profesional pengelolaan pelaksanaan pendidikan yang tentu saja kalau di Indonesia memang yang formal itu di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan pendidikan masyarakat. Di sini masyarakat itu kan luas ya, baik yang sederhana maupun kompleks, kemudian yang maju atau tidak. Di dalamnya pasti ada peranata sosial. Nah, ketika kita analisis, paling tidak ada 5 peranata. Yang pertama adalah peranata pendidikan, kemudian peranata ekonomi, politik, teknologi, dan peranata moral atau etika. Nah, peranata pendidikan secara umum memiliki tugas dalam upaya mensosialisasi sehingga setiap warga masyarakat mempunyai kepribadian yang mendekati harapan masyarakat yang bersangkutan. Jadi pendidikan itu ya pendidikan masyarakat begitu. Di dalam masyarakat, di dalamnya misal ada kerja bakti, itu bagian dari pendidikan untuk bermasyarakat. Dan peranata yang lain juga sama, misal peranata ekonomi bertugas mengatur upaya pemenuhan kemakmuran hidup sehingga masing-masing anggota memperoleh kelayakan secara ekonomi dan seterusnya ya, yang bisa digunakan. Nah, dari lingkungan di situ kemudian ada pengembangannya, yaitu di dalam masyarakat juga ada yang namanya pendidikan formal, non formal, informal, atau kemudian di Indonesia itu ada pendidikan formal, non formal, dan informal. Pendidikan formal itu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Non formal itu pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan tanggung jawab. Dan 3 hal ini nanti sangat berperan karena kita tidak tahu akan ada kejadian apa di kemudian hari, dan tiga bagian ini akan memiliki peran penting. Misal dalam kondisi saat ini adanya corona, maka informal di keluarga itu akan sangat berperan di dalam keberhasilan pemahaman atau pendidikan itu. Nah, kemudian yang terakhir, bagian pemahaman terakhir adalah di dalam masyarakat dan sekolah itu ada hubungan. Nah, hubungan apa saja itu? Yang pertama adalah hubungan partner dan produsen ya. Jadi sekolah sebagai partner masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, itu yang pertama. Kemudian sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dalam masyarakat. Maksudnya adalah kalau kita gambarkan ada SMA dan SMK, masing-masing berbeda tujuannya, dan itu bagian dari produsen. Ketika SMA memiliki luaran hasil siswa-siswa yang nantinya lulus akan menjadi apa, kemudian yang SMK akan praktisnya adalah mereka punya kemampuan untuk bekerja. Nah, yang kedua di situ ada hubungan transmisi dan transformasi. Nah, kalau tadi kita bicara ada partner dan produsen yang sifatnya ikatannya erat, kalau di sini bahwa ketika peran pendidikan itu dalam kaitannya dengan kebudayaan, ya, di situ nanti terjadi yang namanya transmisi atau pewarisan atau pemeliharaan. Jadi sekolah itu punya peran untuk menyebarluaskan atau kemudian mengonservasi kebudayaan, dan hubungan transformatif yang sifatnya inovatif dan pembaruan. Jadi selain budaya juga kemudian mengembangkan hal-hal baru yang harapannya siswa yang berada di sekolah itu kemudian memiliki hal baru sekaligus mengkonservasi hal-hal yang kemudian sudah ada. Saya rasa itu materi kita atau kemudian pembahasan kita kali ini, dan harapannya akan menjadi pembahasan yang menarik untuk didiskusikan. Saya rasa itu, terima kasih.